إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أوصيني وإياكم بتقوى الله كما قال تعالى يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Ayuhal muslimun, sidang Jumat rahimani wa rahimakumullah. Allah Subhanahu wa taala berfirman, ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum nara waquduhan nas wal hijarah 'alaiha malaikatun ghilazun shidad la ya'sunallaha ma amarahum wa yaf'aluna ma yu'marun. Allah mengatakan, wahai orang-orang yang beriman, peliharalah diri-diri kalian dan keluarga-keluarga kalian dari api neraka, dan yang bahan bakarnya adalah manusia dan batu. Menjaganya adalah para malaikat yang kasar dan keras. Mereka tidak pernah durhaka kepada Allah atas apa yang Allah perintahkan kepada mereka, dan mereka selalu mengerjakan apa yang Allah perintahkan kepada mereka. Ayat ini adalah ayat dalam surat At-Tahrim. Di dalamnya terdapat nasihat yang berharga dari Allah Subhanahu wa taala agar kita menjaga diri-diri kita dan keluarga kita dari panasnya api neraka. Allah Subhanahu wa taala mengatakan, ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman. Berkata Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu, idza sami'tallaha yaqulu ya ayyuhalladzina amanu, apabila kalian mendengar Allah Subhanahu wa taala mengatakan wahai orang-orang yang beriman, fa'ariha sam'aka fa innahu khairun yu'maru bih aw syarrun yunha anhu. Apabila kamu mendengar Allah mengatakan wahai orang-orang yang beriman, maka siapkanlah pendengaranmu, karena sesungguhnya itu mungkin akan Allah sebutkan kebaikan yang kamu diperintahkan untuk melakukannya, atau keburukan yang kau diperintahkan untuk menjauhinya. Maka mari kita perhatikan ayat yang mulia ini. Allah Subhanahu wa taala memanggil kita, ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman. Padahal seharusnya setiap orang, baik mukmin atau kafir, dia harus menjaga dirinya dari api neraka. Tapi Allah muliakan orang-orang beriman dengan Allah panggil mereka secara khusus, wahai orang-orang yang beriman. Qu anfusakum wa ahlikum nara. Qu, jagalah diri-diri kalian, yaitu jadikan antara diri kalian dan neraka Allah Subhanahu wa taala yang sangat panas penghalang agar kita tidak masuk nerakanya Allah Subhanahu wa taala. Allah memulai dengan diri-diri kalian. Jadi selamatkanlah diri-diri kalian, selamatkan diri-diri kita. Qu anfusakum, peliharalah diri-diri kalian. Bagaimana cara menghalangi diri kita agar kita tidak masuk ke dalam nerakanya Allah Subhanahu wa taala wal iyadzu billah? Yaitu dengan cara kita mentaati Allah dan Rasulnya sallallahu alaihi wasallam. Dengan kita selalu melaksanakan apa yang Allah perintahkan,
apa yang Nabi perintahkan dan menjauhi segala apa yang Allah Subhanahu wa taala larang dan Rasulnya sallallahu alaihi wasallam larang. Dan semuanya itu telah dijelaskan dalam agama kita. Segala sesuatu yang mendekatkan kita ke dalam surga dan yang menjauhkan kita dari neraka, semuanya telah dijelaskan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian bagaimana kita mempelajari agama kita sehingga kita dapat mengamalkan agama kita ini dengan baik dan sehingga Allah Subhanahu wa taala menyelamatkan kita dari api neraka yang sangat panas dan memasukkan kita ke dalam surganya. Allah Subhanahu wa taala mengatakan, "Wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima." Barang siapa yang mentaati Allah dan Rasulnya, maka sungguh dia telah mendapatkan kemenangan yang sangat besar. Dan Allah Subhanahu wa taala mengatakan, "Wa may ya'sillaha wa rasulahu wa yata'adda hududah yudkhilhu naran khalidan fiha wa lahu 'adzabun muhin." Dan barang siapa yang memaksiati Allah dan Rasulnya dan melanggar ketentuan-ketentuannya, niscaya Allah akan memasukkan dia ke dalam neraka, kekal di dalamnya, dan baginya azab yang sangat pedih. Jadi masing-masing dari kita, ayyuhal ikhwah sidang Jumat rahimani wa rahimakumullah, akan mendapati apa yang kita amalkan, baik itu amal kebaikan atau amal kejelekan. Wa may ya'mal misqala dzarratin khairan yarah wa may ya'mal misqala dzarratin syarran yarah. Barang siapa yang beramal kebaikan sekalipun hanya kecil, pasti dia akan melihatnya, pasti dia akan merasakan akibatnya. Dan barang siapa yang mengamalkan perbuatan jelek sekalipun hanya kecil, pasti dia akan merasakan akibatnya pula. Maka mari kita beramal soleh agar Allah Subhanahu wa taala menjauhkan kita dari neraka. Semua kita pasti berharap surga, semua kita pasti takut dengan azab api neraka. Tapi dalam suatu hadis dikatakan, "Ma ra'aitu mislan nari nama haribuha." Kata Nabi SAW, saya tidak pernah melihat yang semisal neraka. Orang yang berusaha lari darinya, dia malah tidur. Wa ma ra'aitu mislal jannati nama talibuha. Dan saya belum pernah melihat semisal surga, seorang yang mencarinya malah dia tertidur. Jadi seorang yang ingin surga, seorang yang takut dari neraka, dia harus berusaha. Dia harus berusaha mendekatkan dirinya ke dalam surga dan berusaha menjauhkan dirinya dari neraka Allah Subhanahu wa taala. Dan itu dengan cara mentaati Allah dan Rasulnya dan menjauhi segala apa yang dilarang oleh Allah dan Rasulnya sallallahu alaihi wasallam. Kemudian setelah kita menjaga diri kita dari panasnya api neraka, kita berusaha mentaati Allah dan Rasulnya dan menjauhi larangan keduanya. Yang kedua Allah katakan, wa ahlikum, dan keluarga kalian. Jadi setelah kita menjaga diri kita, jaga keluarga kalian. Dan ini mencakup istri dan anak. Oleh karena itu Ali radhiyallahu anhu mengatakan, ketika menjelaskan ayat ini, adibuhum wa allimuhum, didiklah mereka dan ajarilah mereka agama Allah Subhanahu wa taala. Karena tidak mungkin seorang akan menjadi saleh atau saleha kecuali dengan dia belajar, kecuali dia mengenal agama Allah Subhanahu wa taala. Dengan itu dia bisa mentaati Allah dan Rasulnya sallallahu alaihi wasallam di atas ilmu. Mustahil seorang bisa mentaati Allah kalau dia tidak belajar ilmu. Mungkin dia akan mentaati Allah Subhanahu wa taala dengan hawa nafsunya, dengan anggapan-anggapan baik pada dirinya. Jadi ajari mereka, itu cara menjaga keluarga kita, istri kita, anak keturunan kita dari api neraka. Ajari agama Islam. Didik mereka. Jangan sampai kita biarkan mereka begitu saja. Maka barang siapa yang Allah karuniakan kepada dirinya istri dan anak keturunan, berarti Allah Subhanahu wa taala telah meletakkan pada punggungnya beban yang sangat berat. Dia harus menyelamatkan dirinya dan keluarganya dari api neraka. Karena kita semuanya, ayyuhal aba, wahai para bapak, wahai para suami, kita semuanya adalah pemimpin bagi keluarga kita, pemimpin bagi istri kita, pemimpin bagi anak-anak kita. Dan di antara fungsi pemimpin adalah dia harus bisa menyelamatkan mereka dari api neraka yang sangat panas. Nabi SAW mengatakan sebagai penguat dalam ayat ini, kullukum ra'in wa kullukum famas'ulun an ra'iyatih.
Setiap kalian pemimpin, dan setiap kalian pasti akan dimintai pertanggungjawaban akan kepemimpinannya. Fal amirul ladzi 'alan nasi ra'in wa huwa mas'ulun anhu. Maka sebuah kepala negara yang dia memimpin manusia secara umum, maka dia akan dimintai pertanggungjawaban atas mereka. Warrajulu ra'in 'ala ahli baitih wa huwa mas'ulun anhu. Dan seorang laki-laki adalah pemimpin dalam rumah tangganya, dan dia akan ditanya tentang mereka, tentang istri kita, tentang anak kita. Jadi apa yang dilakukan oleh istri dan anak kita, kita akan dimintai pertanggungjawaban oleh Allah Subhanahu wa taala. Tapi mereka tidak akan ditanya oleh Allah Subhanahu wa taala apa yang kita lakukan. Karena kita pemimpin, bertanggung jawab atas keselamatan mereka. Dan ini akan dimintai tanggung jawab oleh Allah Subhanahu wa taala. Akan ditanya oleh Allah Subhanahu wa taala bagaimana dia memimpin keluarganya. Fasta'iddu lis-su'ali jawaban, maka persiapkan jawabannya. Kita pasti menjawab dengan jawaban yang jujur. Kita tidak bisa mengelak di hadapan Allah Subhanahu wa taala, Zat yang maha bijaksana. Setiap kita adalah pemimpin dalam rumah tangga kita, dan kita akan dimintai pertanggungjawaban atas kepemimpinan kita. Wal mar'atu ra'iyatun 'ala baiti ba'liha wa walidiha wa hiya mas'ulatun anhum. Dan seorang istri adalah pemimpin dalam rumah suaminya dan pemimpin atas anak-anak suaminya, dan dia akan dimintai pertanggungjawaban atas mereka. Wal abdu ra'in 'ala mali sayyidih. Dan seorang budak adalah pemimpin dalam urusan harta tuannya, dan dia akan dimintai pertanggungjawaban atas itu. Ala fakullukum ra'in wa kullukum mas'ulun an ra'iyati. Ketahuilah bahwasanya setiap kalian adalah pemimpin, dan setiap kalian akan dimintai pertanggungjawaban akan kepemimpinannya. Rawahu Muslim. Dengan ayat ini, maka kita harus bisa menjaga keluarga kita, menjaga diri kita, menjaga keluarga kita dari panasnya api neraka, karena kita akan ditanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala mengatakan pula kepada nabinya yang mulia sallallahu alaihi wasallam, "Wa anzir ashiratakal aqrabin." Dan berikanlah peringatan, berikanlah nasihat kepada saudara-saudaramu yang terdekat. Dan Allah mengatakan, "Wa'mur ahlaka bis-salati wastabir 'alaiha." Dan perintahkanlah mereka untuk menegakkan salat, dan bersabarlah kamu dalam menegakkannya. Dan Nabi SAW juga mengatakan, muru auladakum bis-salah wahum abna'u sab'i sinin. Perintahkanlah anak-anak kalian untuk menegakkan salat sedang mereka berumur 7 tahun. Jadi ketika anak kita sudah berumur 7 tahun, perintahkan salat. Perintah saja untuk salat. Untuk latihan. Mungkin kalau diajak ke masjid harus dijaga, harus diperhatikan. Jangan kemudian kita berangkat ke masjid, anak kita berangkat ke masjid sendirian, kemudian ribut di dalam masjid. Ini berarti dia tidak bertanggung jawab. Jadi diperhatikan sholatnya, perintahkan. Kemudian wadribuhum 'alaiha wahum abna'u asra sinin, wahum abna'u asri sinin. Dan pukullah mereka untuk menegakkan sholat sedangkan mereka berumur 10 tahun. 7 tahun Nabi perintahkan untuk mengerjakan sholat. Tapi ketika 10 tahun dia enggan untuk mengerjakan sholat, boleh dipukul. Tapi ini pukulan yang mendidik, bukan pukulan yang kemudian membuat cacat anak kita. Jadi pukul untuk menegakkan sholat. Ini tanda bahwasanya kita harus mendidik, harus menyelamatkan mereka dari azab Allah Subhanahu wa ta'ala yang sangat pedih. Wa farriqu bainahum fil madaji. Dan pisahkan di antara mereka di dalam tempat-tempat tidur mereka masing-masing. Jadi ketika mereka sudah dewasa, dipisahkan tempat tidurnya. Inilah bagaimana Nabi SAW memberikan arahan kepada kita untuk menjaga keluarga kita dari panasnya api neraka. Maka seorang laki-laki harus memperhatikan keluarganya. Apakah mereka sudah menegakkan perintah Allah dan Rasulnya Sallallahu Alaihi Wasallam? Sudahkah mereka meninggalkan apa yang dilarang oleh Allah dan Rasulnya Sallallahu Alaihi Wasallam? Diperhatikan, dilihat. Jangan sampai kita ini sibuk mengurusi dunia kita, sibuk mungkin kita talibul ilmi, sehingga anak dan istri kita di rumah kita biarkan.
Kita pulang mungkin 1 bulan sekali, setengah bulan sekali. Ini orang-orang yang menyia-nyiakan. Karena tidak mungkin seorang ibu, seorang umi kemudian mencari anaknya ke sana kemari. Nah, mungkin dia harus mengurusi anaknya yang lain. Ini seorang bapak harus bertanggung jawab akan pendidikan mereka. Bagaimana mereka bisa menjaga agama Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan seorang bapak juga memiliki kewajiban untuk menjaga sesuatu yang akan masuk ke dalam rumahnya dari sesuatu yang buruk. Misalnya alat-alat musik atau televisi, tontonan-tontonan yang tidak bermanfaat. Ini harus kita perhatikan. Jangan sampai ketika anak kita rusak, anak kita membangkang kepada diri kita, durhaka kepada diri kita, kemudian kita mengeluhkan padahal kita tidak bertanggung jawab atas mereka. Ini salah. Jadi anak-anak kita adalah tanggung jawab kita. Ya, perhatikan, apalagi di zaman kita. Masya Allah, banyak sekali fitnah. Ya, terlebih fitnah itu bisa masuk semuanya pada yang dikenal dengan Android, HP. Semua fitnah bisa masuk ke dalam situ. Terkadang seorang memberikan anaknya HP, memberikan fasilitas motor misalnya, kemudian dibiarkan tanpa dipantau, ini bahaya. Dan kita akan dimintai pertanggungjawaban akan hal itu. Jadi jaga, ya, jaga anak kita, jaga istri kita dari panasnya api neraka. Karena ada satu hadis yang Nabi SAW mengancam, barang siapa yang menyia-nyiakan orang yang di bawah kepemimpinannya, dengan Allah haramkan dia masuk surga. Nabi SAW mengatakan, ma min abdin yastar illahu ra'iyah yamutu yawma yamutu wa huwa ghasun li ra'iyatih illa haramallahu alaihil jannah. Rawahul Bukhari wa Muslim. Tidaklah seorang hamba yang diserahi untuk memimpin, lalu dia mati pada hari kematiannya, dan dia ghasin, yaitu menyia-nyiakan orang-orang yang di bawah kepemimpinannya, kecuali Allah akan haramkan baginya surga. Ini ancaman yang keras bagi orang-orang yang menyia-nyiakan orang yang di bawah kepemimpinannya. Dia tidak memperhatikan istrinya, dia tidak memperhatikan anak-anaknya. Yang penting anaknya sudah dikasih makan, sudah dicukupi. Naam, itu kewajiban. Tapi lebih dari itu adalah bagaimana kita memperhatikan agama mereka, memperhatikan akhlak mereka. Karena itu yang akan bermanfaat untuk dirinya dan untuk kita nanti di akhirat di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian Allah terangkan tentang api neraka itu. Waquduhan nas wal hijarah, ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum nara waquduhan nas wal hijarah. Wahai orang-orang yang beriman, jagalah diri kalian dan keluarga kalian dari api neraka. Waquduhan nas wal hijarah, yang bahan bakarnya adalah manusia dan batu. Allah katakan bahan bakarnya neraka adalah manusia dan batu. Manusia di sini lafadznya adalah umum. Tapi umum maksus dikhususkan. Bukan setiap orang akan masuk neraka menjadi bahan bakar api neraka. Yang dimaksud manusia dalam ayat ini adalah al-kuffar, orang-orang yang kafir, orang-orang yang beribadah kepada selain Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah Subhanahu wa ta'ala mengatakan, fattaqun naral lati waquduhan nas wal hijarah uiddat lil kafirin. Pelihara diri-diri kalian dari panasnya api neraka yang bahan bakarnya adalah manusia dan batu. Uiddat lil kafirin, yang Allah sediakan bagi orang-orang yang kafir. Dan Allah Subhanahu wa ta'ala mengatakan, innal ladzina kafaru lan tughniya amwaluhum wala auladuhum minallahi syai'a wa ulaika hum waqudun nar. Sesungguhnya orang-orang yang kafir, sesungguhnya orang-orang yang kafir, harta dan anak keturunan mereka tidak dapat menolak siksa Allah Subhanahu wa ta'ala atas mereka. Wa ulaika hum waqudun nar, dan mereka itulah, yaitu orang-orang kafir, adalah bahan bakar api neraka. Jadi manusia di sini adalah orang-orang yang kafir, karena orang-orang kafir adalah orang-orang yang kekal di dalam neraka. Sebagaimana api ada bahan bakarnya, dan api bahan bakar pada api neraka adalah manusia dan batu. Kemudian al-hijarah, manusia dan batu. Para mufassirin mereka berselisih pendapat yang dimaksud dengan batu di sini. Ada yang mengatakan batu kibrit. Batu kibrit adalah bara api yang sangat panas. Batu yang sangat panas, dengan itu Allah siksa orang-orang yang masuk ke dalamnya.
Dan Mujahid menambahkan, yaitu batu kibrit tadi adalah lebih busuk daripada bangkai baunya. Itu hijarah. Kemudian ada yang mengatakan adalah al-asnam, para patung-patung yang diibadai selain Allah subhanahu wa ta'ala. Jadi mereka, para berhala dan orang-orang yang menyembahnya, mereka akan menjadi bahan bakarnya api neraka. Allah subhanahu wa ta'ala mengatakan, innakum wa ma ta'buduna min dunillahi hasabu jahannam. Sesungguhnya kalian dan apa yang kalian sembah dari selain Allah subhanahu wa ta'ala adalah umpan bahan bakar api neraka. Jadi orang-orang yang beribadah kepada selain Allah, patung dari batu yang disembah, maka merekalah akan menjadi bahan bakar api neraka. Kemudian Allah katakan, alaiha malaikatun ghiladun shidad la ya'sunallaha ma amarahum wa yaf'aluna ma yu'marun. Di dalamnya ada para malaikat yang menjaga, para malaikat yang kasar. Mereka tidak pernah memaksiati Allah subhanahu wa ta'ala, apa yang Allah perintahkan kepada mereka, dan mereka selalu mengerjakan apa yang mereka diperintahkan. Berkata Ibnu Katsir dalam tafsirnya, jadi apapun yang diperintahkan Allah kepada para malaikatnya, mereka bersegera mengerjakan apa yang Allah perintahkan, dan mereka tidak menunda sekejap mata pun. Jadi langsung diperintahkan, kemudian langsung mereka kerjakan. Mereka tidak menunda-nundanya. Wahum qadiruna ala fi'lihi laisa bihim ajaz anhu. Dan mereka mampu untuk melakukan, dan mereka tidak lemah untuk melakukannya. Wa haula'iz zabaniyah, dan mereka adalah para malaikat az-zabaniyah. Iyadzan billah, kita mohon kepada Allah subhanahu wa ta'ala perlindungan dari api neraka. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullah li wa lakum wa lisairil muslimina min kulli dhanb wa khati'ah wastaghfiruhu wa tubu ilaihi innahu huwat tawwabur rahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin ilahil awwalin wal akhirin wa khaliqil khalqi ajma'in wa usalli wa usallim ala sayyidi wa maulai Muhammad ibn Abdullah sallallahu alaihi wasallam. Ayyuhal muslimun, sidang Jumat rahimani wa rahimakumullah. Telah kita sampaikan pada khutbah yang pertama, surat At-Tahrim ayat yang ke-6. Allah subhanahu wa ta'ala memerintahkan kita untuk menjaga diri-diri kita dan keluarga kita dari panasnya api neraka. Kewajiban bagi setiap orang untuk menjaga dirinya dari panasnya api neraka, dan kewajiban bagi dirinya, seorang pemimpin rumah tangga, yaitu menjaga keluarganya dari panasnya api neraka dengan menegakkan perintah Allah dan perintah Rasulnya, dan menjauhi larangan Allah dan larangan Rasulnya sallallahu alaihi wasallam di atas ilmu. Maka apa buah dari itu semuanya? Ketika kita berusaha menjaga diri kita dan menjaga keluarga kita dari panasnya api neraka, mendidik mereka di atas agama Allah subhanahu wa ta'ala, yaitu Allah akan kumpulkan kita dan keluarga kita di dalam surganya Allah subhanahu wa ta'ala. Allah subhanahu wa ta'ala mengatakan, walladzina amanu wattaba'athum durriyatuhum biimanin alhaqna bihim durriyatahum wa ma alatnahum min amalihim min syai' kullum ri'im bima kasabarahin. Dan orang-orang yang beriman dan diikuti keimanan mereka oleh anak keturunan mereka, maka kami akan kumpulkan mereka dan anak keturunan mereka tanpa kami mengurangi pahala mereka, dan setiap manusia terikat dengan apa yang dia kerjakan. Jadi ini janji Allah subhanahu wa ta'ala. Ketika seorang beriman, kokoh dalam keimanannya, taat kepada Allah dan Rasulnya, dan dia berusaha mendidik istri dan anak keturunannya, maka Allah akan kumpulkan mereka semuanya dalam surganya Allah subhanahu wa ta'ala. Sekalipun di antara mereka, mungkin bapak dengan anak, amalnya beda. Seorang bapak mungkin berada di atas surga sana, tapi anaknya berada di bawah, maka Allah akan kumpulkan anaknya ini bersama bapaknya di dalam surga yang atas tadi. Karena janji Allah subhanahu wa ta'ala. Atau seorang anak berada di derajat yang tinggi, di surga yang tinggi, bapaknya di bawah, maka bapaknya ini akan Allah kumpulkan bersama anaknya di surga yang tinggi. Ini sudah janji Allah subhanahu wa ta'ala bagi orang-orang yang berusaha menjaga dirinya dan keluarganya dari panasnya api neraka.
Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala menyelamatkan diri kita semuanya dan keluarga kita dari panasnya api neraka, dan mengumpulkan kita semuanya di dalam surga Firdaus yang tinggi, yang penuh dengan kenikmatan. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid, wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana ighfir lana wa li ikhwanina alladhina sabaquna bil iman wa la taj'al fi qulubina ghillan lil ladzina amanu rabbana innaka raufur rahim. Wa qumu ila salatikum yahfadkumullah.